Shalom, saudara-saudari yang dikasih dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa memohon pertolongan Roh Kudus. Terima kasih ya Allah, karena kami senantiasa diberikan hikmat pengertian akal budi untuk memaknai setiap perintah Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai yang ke-16. Dengan perikop tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Dengan subtema kita sepanjang bulan Januari ini, percayalah dan lihatlah perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saudara-saudari yang dikasih dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang tidak suka dengan yang namanya gratis atau cuma-cuma? Saya dan siapapun pasti kemudian sangat tertarik akan hal ini. Yang membedakan ketika kemudian kita menerima sesuatu yang sifatnya gratis, tempat tinggal, kendaraan, atau barang-barang yang lain, adalah sikap dan cara kita kemudian menggunakan dan merawatnya. Tidak sedikit banyak orang kemudian akhirnya bersikap kurang begitu merawat apa yang dipercayakan kepada dirinya. Sebutlah ketika kemudian menempati suatu tempat tinggal sementara yang gratis dan cuma-cuma, tidak sedikit orang kemudian sembarangan mempergunakan tempat tinggalnya tanpa menjaga lingkungan, tanpa menjaga dan merawat rumah tempat kemudian tinggal. Nah, di dalam firman Tuhan pada kesempatan ini menjadi percaya kemudian suatu hal yang sangat penting, apalagi berhubungan dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Pertanyaannya adalah bagi kita semua, bagaimana kita merespon pemberian Allah tersebut? Nafas, umur, keluarga, teman, kepintaran, hikmat, kebijaksanaan, kekuasaan, harta milik, atau apapun itu yang gratis dan cuma-cuma diberikan oleh Tuhan, walaupun kita juga berjuang untuk kemudian memperolehnya. Tapi tentunya tidak sembarang segala sesuatu yang kita peroleh tanpa kemudian penyertaan Allah sendiri. Nah, Paulus mengajak kita untuk memaknai tentang hal ini, bahwa ketika ia mengalami perjalanan iman, perjumpaan dengan Allah dari kondisi yang kemudian tidak mengenakan, ia berdosa, ia tidak menyukai kemudian jemaat Tuhan, berjumpa dengan Allah, maka kemudian peristiwa ini memperlihatkan yang tadinya keselamatan, pengampunan dosa yang diberikan oleh Allah, diterimanya secara gratis, secara cuma-cuma tadi, haruslah kemudian direspon dengan sebaik mungkin. Maka oleh sebab itu ketika ia diberikan kesempatan menjadi hamba Tuhan, diberikan kesempatan umur dan juga segala karunia dan talenta, maka ia mengajak kemudian Timotius, menasihati, mengingatkan, sekaligus meneguhkan Timotius dalam pelayanan yang dilakukannya. Yang berarti ketika menerima banyak dari Tuhan, segala sesuatu yang dianugerahkan dalam bentuk berkat yang datang dari Tuhan, seyogianya setiap orang kemudian merespon bukan dengan sembarangan, tetapi dengan mempergunakannya sebijak mungkin. Apa yang diajaknya, apa yang kemudian dinasihatkannya, apa yang kemudian diteguhkannya. Dalam firman Tuhan ini setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, Paulus katakan adalah gunakanlah kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk memberita dan mengajar, ayat yang ke-11. Apa yang diajarnya? Dalam pasal yang keempat ayat yang pertama sampai yang ke-10 di sana disebutkan, yang diberitakan dan yang diajarnya adalah meluruskan pengajaran tentang kemudian penyesatan yang dilakukan. Bahwa ia harus kemudian meluruskan tentang larangan kawin, sekaligus kemudian tentang makanan. Karena ada larangan untuk memakan sesuatu. Padahal pada prinsipnya ketika kemudian makanan itu diterima dengan pengucapan syukur karena diciptakan Allah dengan baik, maka segala sesuatu yang dikuduskan dengan firman Allah dan dengan doa tentunya baik adanya ketika setiap orang dapat menikmatinya. Meluruskan tentang hal tersebut. Yang kedua, ia kemudian mendidik, mengajar agar tidak mudah terpengaruh dengan tahyul-tahyul.
tentang dongeng-dongeng, supaya setiap orang tetap bersandar pada firman Tuhan. Dan sekaligus juga memberita serta mengajar, setiap orang harus berjuang dalam perjalanan imannya supaya kemudian bisa melatih diri. Kalau latihan badani terbatas gunanya, tapi kalau namanya ibadah dikatakan di dalam firman Tuhan 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 dan yang ke-8, itu tentu berguna dalam segala hal karena mengandung janji untuk hidup sekarang dan juga yang akan datang. Itu yang pertama. Paulus mengingatkan Timotius supaya dengan apa yang diberikan oleh Tuhan harus menggunakan sebaik mungkin untuk bisa memberita dan mengajar. Kemudian yang kedua, dengan kehidupan yang diberikan oleh Allah, maka ia harus juga memperhatikan atau mengawasi dirinya. Ayat yang ke-12, yang ke-15, dan yang ke-16. Apa yang harus dilakukan oleh Timotius? Seraya ia merespon anugerah yang diberikan oleh Tuhan dengan kehidupan dan kepercayaan untuk melayani jemaat pada saat itu, ia harus hidup sebagai teladan dengan cara hidupnya yang baik dalam segala sesuatu yang dilakukannya, walaupun ia dalam kategori yang sangat muda. Ia harus menjadi teladan dikatakan di dalam ayat yang ke-12 dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, kesucian. Dan keteladanan itu menjadi suatu yang penting sebagai kesaksiannya di tengah-tengah perjalanan imannya. Harus hidup sesuai dengan iman yang diajarkan. Harus hidup sesuai dengan apa yang dikatakan, yang sehubungan dengan kemudian firman Tuhan. Bertekun pula dalam kewaspadaan, supaya bisa mengawasi dirinya dan juga pengajaran yang diberikan. Supaya dengan demikian memperhati dan mengawas diri merupakan bagian dari bagaimana kita kemudian merespon atas kehidupan yang Tuhan berikan. Yang ketiga adalah bagaimana menggunakan waktu untuk bertekun. Ketika kita menyadari bahwa batas usia itu tidak pernah kita ketahui. Anda hidup berapa lama dan kapan kemudian Tuhan menjemput kita. Tetapi menjadi yang terpenting di atas ketidaktahuan kita tentang hari esok, tentang batas kehidupan kita, melewati firman ini, Paulus mau mengatakan kepada Timotius, selama ada waktu dan kesempatan Tuhan berikan, dari nafas hidup yang cuma-cuma, umur panjang yang Tuhan anugerahkan, gunakanlah waktu itu untuk bertekun dalam belajar firman Tuhan, dalam membangun, dalam mengajar, dalam memaksimalkan diri menggunakan karunia. Ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Supaya dengan demikian, ketika terima banyak kasih karunia Tuhan secara gratis dalam kehidupan ini, kita tidak sembarang untuk kemudian mempergunakannya. Kita harus menggunakannya sebaik mungkin. Saya mengutip untuk menutup renungan firman Tuhan pada saat ini, kata bijak dari George Meredith. Dia katakan, jangan hanya menghitung tahun hidup kita, tapi buatlah tahun hidup itu kemudian berarti. Yang berarti kemudian mau mengajak kita semua, senada dengan firman Tuhan pada kesempatan saat ini, saat Tuhan menganugerahkan kesempatan bagi kita sampai hari ini, gunakanlah itu sebaik mungkin supaya kita dapat kemudian membawa sesuatu yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersama-sama bersatu di dalam doa mengucap syukur atas firman Tuhan yang kita bersama-sama terima. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Engkau memberikan kami kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman yang kami terima akan menjadi pegangan hidup kami sehingga mengerti setiap jalan-jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuntunlah kami ya Tuhan agar kami setia melakukan apa yang kami terima dari setiap kebenaran firman Tuhan, agar kami hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan hidup kami semua jemaat Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dalam perjalanan hidup kami, agar kami tetap senantiasa teguh dalam iman percaya, menghadapi setiap kesibukan pekerjaan perjuangan kami, menghadapi tiap rencana harapan bahkan pergumulan persoalan, agar kami tetap ingat untuk melibatkan Tuhan. Berkatilah pelayanan yang boleh senantiasa dilakukan, agar melewatinya pemberitaan firman dapat senantiasa beroleh kekuatan iman pengharapan bagi kami semua jemaat Tuhan. Setiap para hamba Tuhan diperlengkapi dalam kelemahan keterbatasan, kuasa-Mu akan menyempurnakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.